Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlida Ariska, NIM 1823019474. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang jalur pendidikan mata kuliah Landasan Pendidikan Sekolah Dasar, dosen pengampu Isnaini Marhani, MPSI Psikolog. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya tentang jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah alat atau sarana yang digunakan oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya dalam suatu proses pendidikan terhadap tujuan pendidikan yang akan dicapainya. Di dalam jalur pendidikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jalur pendidikan formal, yang kedua, jalur pendidikan informal, dan yang ketiga, jalur pendidikan non-formal. Yang pertama, jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Pendidikan formal ini terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan juga pendidikan formal berstatus swasta. Di dalam satuan pendidikan penyelenggaranya ada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan juga perguruan tinggi. Yang kedua ada jalur pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan juga lingkungan yang berbentuk kegiatan belajarnya secara mandiri. Hasil pendidikan informal ini diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal. Peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contohnya agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan juga sosialisasi. Di dalam penyelenggaranya ada keluarga dan juga lingkungan. Yang ketiga ada jalur pendidikan non-formal, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan juga berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Fungsi pendidikan non-formal yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenisnya ada meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan juga pelatihan kerja. Sasaran dalam pendidikan non-formal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan penyelenggaranya berupa kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan juga majelis taklim. Selanjutnya ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada pendidikan kejuruan, adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya ini untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada pendidikan akademik, adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada pengusaha dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan dokter. Yang keempat ada pendidikan profesi, adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulus pendidikan profesi akan mendapat gelar profesi. Kelima ada pendidikan vokasi, adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma seperti diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4.
yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Yang keenam ada pendidikan keagamaan. Adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh ada pendidikan khusus, adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan peserta didik yang memiliki kecerdasannya luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.